masuk untuk game kita yang terakhir di Purgatory Survivor semua yang ada di rumah dan juga yang ada di stadium. Kita bakal bersiap untuk mendengarkan sebuah sirine bertanda. Pesawatnya sudah akan segera terbang di Purgatory dan kita akan menyaksikan banyaknya pertempuran terakhir malam hari ini. Purgatory kedua, dan dari segi terbangnya pesawat juga sangatlah adil tentunya. 50% ke kiri, 50% ke kanan. Tim-tim yang punya draw point di ujung tentunya lagi dan lagi gua bilang mereka tidak perlu melakukan transit untuk sampai ke sana. Serta malam hari ini kita dibuat penasaran karena di placement point itu tidak kelihatan, dan malam ini juga tentunya menjadi satu hal yang bikin kita penasaran. Siapakah yang bisa dapetin Buya untuk round ke-6? Kalian di rumah bisa ngepredik atau bisa ngedukung tim kesayangan kalian tentunya. Karena semua tim yang bermain udah langsung menuju area compound yang mereka pengen huni. Ada Skelet dari Tang City, serta juga West Bandit menuju daerah Blue Zone. EVOS berada di area yang sama, namun di area bawah Onyx, Galaxio juga dan Madura Prime udah saling bersikut-sikutan. Yes, tapi di Pillars OP kali ini satu membernya harus sudah terculik juga pada akhirnya melawan anak-anak dari tim Bigetron Rosugo. Akankah ini menjadi pembalasan yang manis untuk Bigetron Rosugo, tapi ternyata kita ditahan karena ada Kimis berhasil ditumbangkan rupanya di sana. Terkena down begitu saja. Bahkan akhirnya dipulangkan secara lobby, satu poin eliminasi serang Tayo diamankan terhadap Galaxio, tapi di sana Gardu juga berhasil ditumbangkan. Wizanya cukup kebingungan di dalam sebuah krono. Randy berhasil ditumbangkan. Satu orang di sana bahkan super tembak seorang Haidar berhasil menumbangkan Wiza, tapi masih ada follow up dari satu orang rekannya sehingga kali ini masih bisa untuk diselamatkan kembali. Tidak ada tahu tinggi yang dilakukan, tapi langsung saja dilakukan ending terhadap lawannya bersama di arah yang lain juga. Satu player dari Pillars OP terculik oleh Bigetron Rosugo. Terculik di area Brasilia 13 House, terjadi banget penumpukan, dan yang tadinya peperangan terjadi di area Fire Brigade. Oh my god, itu mengundang tentunya kedatangan tim dari Madura Prime yang siap coba untuk melakukan clutch play di area depan sana. Dua orang tentunya udah mulai masuk dari depan. Oh my god, itulah dia daripada sana Force. Bakal masuk dengan menggunakan tackle-nya, mencoba untuk ngebel lagi karena depan satu orang ini tumbang di mana Tiger terjatuh di arah juga kartu tumbang. Dua orang tersisa kali ini sangatlah sulit. Manakah lagi kedua orang tersisa, dan kali juga Tayo menjelaskan 2-1, dan sayang, seribu sayang, Onyx Olympus kesekian kali tumbang di peringkat ke-12. Sakit sekali, lagi-lagi kesekian kalinya Onyx Olympus rupanya belum siap akan kedatangan dari tim Madura Prime Esports. Setelah tadi sebetulnya di awal mereka melakukan fight bersama dengan Galaxio, yang mana Galaxio sendiri ini nggak bener-bener rata ya. Benar, nggak bener-bener rata. Ahnaf yang masih bisa menyelamatkan dirinya rupanya. Malah kedatangan anak-anak dari tim Madura Prime Esports yang kalau gue lihat di dua Purgatory terakhir ini permainan mereka cukup agresif setelah mereka mendapatkan sentral begitu bebas sendirian. Ya, dapat sentral sendirian. Mereka melakukan fast moving ke area Fire Brigade. Dan mereka harusnya sadar kalau di Fire Bridge itu ada orang, karena pas mereka turun, mereka anak-anak dari MPX ini seharusnya melihat ke area sebelah kiri ya. Dan juga ada pemindai dari pas mereka turun ada pemindai ya yang ngasih informasi kalau di samping mereka ini ada mungkin sekitaran 2 tim yang turun ke area Fire Bridge. Makanya bukan tanpa alasan mereka melakukan rotasi cepat menuju ke area Fire Bridge dan melakukan looting yang cepat di area sentral untuk mendapatkan poin eliminasi dan bertaruh, sebetulnya lebih tepatnya bertaruh nyawa dengan 4 orang yang datang ke arah sana. Dengan setup yang dilakukan juga ini tidak terlalu lama untuk melakukan setup, tapi sangat cepat mereka turun dan langsung mempanik anak-anak JRS di Olympus. Tapi kali ini Riz dengan keterangan yang sangat luar biasa berhasil menumbangkan Ikal dari Ghost Rider, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby sama-sama adu tekan kali ini. Rupanya shotgun dari Riz sangat menyakitkan sekali, tapi Souza sudah melakukan follow up. Lagi-lagi charge booster kali ini Riz masih bisa melirik kembali sebuah krono di lawannya. Gila ya ampun, ini apa-apaan? Triple kill didapatkan oleh Riz sendirian dengan satu penggunaan shotgun charge boosternya. Ini bencana, ini bercanda apa lagi Riz? The next montage dari Ektindir kayaknya kerasukan panasnya Ektindir, tetapi panas juga daripada RRQD karena teman-teman dari Bigetron Keong juga yang terlalu lincah pun berhasil dapatkan oleh kasih Bapak Jamsud kita, di mana Crime, seorang kriminal dari RRQD,
berada di garda terdepan. Tadi gua ngeliat ya bigannya clutch play dilakukan sama Riz. Tenang banget walaupun darah menyiksakan 20 poin lagi. 2 bahkan 3 orang dari Force Riders Itu tumbang begitu aja loh. Di luar nalar gua. Iya, itu move-nya sih yang perlu kita perhatikan. Riz sadar ketika dia berhasil dapetin 1 ikal, dia langsung ending, bahkan krononya udah kepake kan. Dengan 1 orang yang tersisa juga yang ada di sana dari First Riders, decoy yang dilakukan juga dan 1 tembakan dari First Riders itu miss. Bukan miss, belum berhasil buat numbangin si Riz ini. Sehingga health point-nya masih tersisa tadi ya. Dan charge dari shotgun booster yang digunakan oleh seorang Riz ini justru malah berhasil numbangin 1 orang juga dari First Riders tadi. Glue wall yang tadi sempat dipasang oleh 1 player dari First Riders itu digunakan oleh dia untuk berlindung terlebih dahulu karena tadi Souza datang juga untuk melakukan reviving. Souzanya ngeluarin Chrono dan ada 1 glue wall dipasang oleh seorang Souza. Setelah dia sadar, setelah si Riznya sadar kalau Souza ini mau nge-revive, Souzanya langsung masuk dan Chrono yang dikeluarkan oleh seorang Souza itu justru dipakai oleh seorang Riz untuk menghindari tembakan dari seorang Souza dan malah Souzanya pun tumbang. Ya kalau gue lihat itu pergerakan atau apa ya pertahanannya si Riz tadi emang memanfaatkan compound yang ada di depannya. Kalau gue lihat tadi semua kompon itu keluar dari First Riders ya. Setuju. Dari Glue Wall bahkan juga Chrono. Chrono itu semua dimanfaatkan dan malah kayak dibalik gitu. Seharusnya yang ngamanin kompon itu dan bisa ngeratain itu si First Souza. Riders-nya, tapi malah sebaliknya si Tang City yang berhasil ngamanin. Tapi nggak sampai di level itu. Posisi amannya Tang City juga pun mau nggak mau harus siap kedatangan tamu yaitu macan putih kita. Nggak bakalan tinggal diam tentunya. Di mana yang kita ketahui sang macan putih ini ketika menerima information 1 orang ke pick off aja, dia bakal langsung melakukan inisiasi untuk bergerak maju. Terbukti emang kali ini dia bakal menguji ke pertahanannya si Tang. Walaupun juga MR05 sang raser pintar terjatuh dan abang sekali menjadi orang garda terdepan kedua daripada MR05. Bertahan 1 orang dapat. Untungnya 2 orang yang berhasil dihidupkan kembali masih bertahan dan berterbangan di atas sana. Ending dulu, enggak ending enggak Wolf. Iya, enggak ending, enggak cukup tenang juga, enggak kalah tenang dari seorang Bion setelah tadi Mr. 5 berhasil ditumbangkan. Backup dari seorang Abax dan juga Bion ini sangat cepat dan satu hal yang gua notice adalah pergerakan dari seorang Abax meskipun dia tidak memberikan damage ke arah pertahanan dari tim Tang City, tapi at least dengan hadirnya Abax dari sisi yang lain ini ngebuat anak-anak dari tim Tang City beralih fokusnya ke arah Abax gitu karena ada glue wall juga dipasang oleh seorang Abax. Ketika dia berpindah ke arah rekannya yang berhasil dikenakan oleh tim EVOS tadi, Bion juga menyerang dari sisi yang lain. Terkejoet diriku. Sayang ini ada ses bocil nih. Yang mana ses di round kelima tadi Buyah ya kan. Bocil kematian ini. Kemarin dapat 13 kill, ini 6 kill ya kan. Gokil banget ini bocil bukan sembarang bocil ya. Nggak bisa dianggap remeh. Bocil kematian kita sangatlah memberikan responsif mematikan tentunya. Tadi gue juga pengen ngebahas dari Madura Prime ya. Setelah dia berhasil mendapatkan area sentral, mungkin gua ngerasa Purgatory ini adalah area mereka. Atau area kesukaan dari teman-teman Madura Prime itu sendiri. Kekuatan mereka lebih penuh ketika ada di map Purgatory. Terbukti dengan clutch yang dilakukan cepat, tim Onyx pun juga sulit untuk bertahan. Tetapi ketika mereka sibuk bertahan, mereka juga dari tim Madura Prime ini harus siap kedatangan tim dari Galaxio yang udah menggunakan vehicle. Namun juga tim Galaxio ini mereka udah utuh dengan 4 orang. 2 vehicle dengan 4 orang tentunya ini cukuplah dijadikan keuntungan. Serta juga rupanya dari tim Galaxio ini hanya saja lewat dan gak mau menjadi tim yang langsung nge-gap begitu aja, gak mau tim yang langsung nabrak depan karena mungkin dia tahu resiko ketika dia langsung turun dan dia tidak membaca res ini adalah timnya bakal terpulangkan. Apalagi tim Galaxio ini tentunya masih perlu poin penuh agar tidak bisa terkejar. Pas daripada itu bikin terjadi peperangan. Rupanya di sana pun langsung di gap. Lagi nge-repep di luar, malah repepannya diselesaikan oleh tim EVOS Divine. Belum sempat kasih napas dulu kayak rek gitu ya kan. Kasihan orang mau ngidupin itu udah tinggal dikit lagi. Dilabrak. Buset, tidak punya hati Anda Regi. Aduh, si Paisnya pun jadi last man standing ya. Mungkin no amnesty, no mercy lebih tepatnya. Tidak ada ampun buat dirimu yang bermain pada malam hari ini karena EVOS juga udah mulai panas karena sebelumnya banget ya. Udah di taunting ya sebelumnya ya kan.
Jadi mereka bakal menunjukkan taringnya the real of Predator team dari EVOS yang kalau kita lihat bakal mengamankan satu compound batu besar di area sini menurut gue lumayan lah enak. Ini Walaupun dari sebelum ada West Bandit. Waduh, bakal rumah ending dilakukan tapi rupanya masih ada Dua dua krono bahkan untuk menyelamatkan sang Mr. 05. Ini sedikit rindu si permainan tim EVOS Divine ada di area perbukitan area batu yang ada di Brasilia ini. EVOS gimana ya, selalu ada di area sini untuk di season ketiga kalau kata asing, ketika season 4 gitu ya kan. Gua kangen banget gitu melihatnya di EVOS ada di area sana. Tapi kali ini rupanya bakal ada fight di antara Sus Alpha dan juga tim Bandits Esports yang mana beberapa serangan sudah mulai melemparkan menuju ke kanan tim Bandits. Tentunya kali ini kita melihat ada pergerakan dari Kedai yang masih terus melakukan smoking granat. Thanos berada di arah depan bersama dengan Bocil Game bakal masuk ke arah tanah dari lawannya Lexus B berhasil bahkan ditemukan balas rupanya Skybeam dengan sangat tenang melepaskan tembakan. Sementara Thanos kali ini bakal masuk perlahan tapi pasti ada lihat pergerakan dari Scepter juga dari arah belakang, mendengar suara pertempuran di sana, bakal melepaskan tembakan juga tapi dari tim Ses Alpha kali ini dua orang yang bergerak mundur ke arah belakang karena sudah tidak worth it lagi untuk melakukan pertempuran, tapi malah Scepter dengan gagah berani dengan wibawanya yang sangat tinggi bergerak masuk menuju ke arah tanan dari West Bandit. Coba dibatalkan dulu lemparan dari granatnya karena sudah mulai ditutup juga jalannya kali ini. Masih ada sebuah celah dilemparkan, masih belum terkena menuju ke arah para pertahanan dari tim West Bandit. Justru malah kali ini EVOS yang ngeras ke arah pertahanan dari tim West Bandit Esports Azure. Masih dimanfaatkan dia membaca, masih ada momentum dan kali ini 4 orang berada dalam satu compound. 2 orang dari Bandit Esports masuk, 1 orang ditumbangkan lagi, terjatuh juga kali ini. Walaupun SMR 05 merasakan berapa kali damage sudah diterima. Di ending dulu tapi terjatuh, ada Scepter dari belakang mencoba untuk kokang lagi. 1 shotgun charger bos. Saudara tumbang 2 orang, 1 asa yang sangat sulit. Abax lebih terfokus ke arah belakang karena biar mencoba untuk backup cukup sulit juga. Di sisi lain Abai bukan Abax berhasil menjatuhkan. Elzia merasakan damage daripada granat seorang Bion di belakang sana dan juga West Bandit berhasil bertahan dari gempuran 2 tim. Yes, somehow kita ngelihat juga di arah lain tadi beberapa atau satu player dari tim Galaxy terculik oleh satu player dari tim Radiohead. Sebenarnya tidak ada yang salah untuk setup dari tim EVOS Divine, cuma mereka kekurangan dari manpower meskipun tadi sempat Mr. 05 nya dapetin satu pergerakan dari Sam 13 untuk melakukan peluang dari sisi sebelahnya ini. Sam 13 sendiri ini udah kena tembak dari Ses Alpha dari arah belakang yang dibuat. Setelah Sam 13 nya berhasil masuk ke arah dalam, dia tidak dalam kondisi health point yang cukup untuk melakukan perlawanan. Tapi kita melihat ada lagi pertemuan yang tertunda tadi, ada Tiger harus terkenakan rupanya di sana di tangan seorang Ogut. Sementara di arah kali ini bakal diselamatkan terlebih dahulu oleh seorang Surino, tapi ternyata masih belum bisa karena rupanya harus sudah terending. Surino bahkan kali ini harus sudah terkena dan rupanya boom sudah mulai melihat ada pergerakan dari tim yang lain juga yang bakal masuk menuju ke arah pertahanan dari mereka. The Pillars OP-nya harus sudah ditemukan suara lobby. Kali ini bakal mengacak-ngacak pertemuan yang terjadi. Tigernya berhasil membangun seorang Ikal rupanya kali ini bergerak ke arah belakang, sudah membangun dirinya. Sementara August di arah dalam masih terdiam sendirian saja, bakal melakukan pengejaran seorang Logi karena seorang Force. Darko juga melakukan follow up dengan sangat cepat. Force menjadi incaran untuk mereka semua. Kali ini kita melihat orang lain juga berhasil merupakan 2 orang dari tim Galaxy, bahkan sampai akhirnya Galaxy rata di tangan Ararkide. Tinggalnya berhasil disumbangkan, berhasil dibalaskan ke arah seorang Amora. Kali ini Loginya langsung masuk juga satu lagi itu bro, langsung revive terlebih dahulu. Masih ada kesempatan, hancur-hancur Loginya sudah tergigit dari rupanya kali ini Darko harus menumbangkan 1 orang kali di Force. Bakal melakukan penyelamatan terlebih dahulu dan malah kali ini Force Riders-nya dibuat kocar kacir, kebingungan. Sementara August masih terdiam sendirian saja. Azure sendirian berada di atas tentunya sangatlah sulit kali satu bos daripada seorang Amora sangat sulit. Tang City pulang juga di peringkat ke-9. Force lemparkan 1 granat tentunya tidak terlalu mendistraksi karena Kapten Darko bukan sembarang kapten. Bakal coba untuk masuk lagi dan lagi kali ini. Zona tentunya terlalu sakit. Darko memutuskan untuk menghindari pertempuran yang terjadi lebih safe. Malah NXL tumbang di peringkat ke-8. Kali ini 1 vehicle yang udah digunakan pengen masuk dan Force nothing tulus bakal tereliminasi. Ses bertahan dan Force Riders masih hidup kali ini Bija. Opa Darkol yang masih tersisa kali ini sudah mendapatkan tembakan dari seorang Abax. Langsung saja turun 1 hit, langsung mati di tangan Abax. Damage apaan itu Abak? Itu damage shotgun charge boost, tapi gua ngelihat malah si Pionnya 7 kill. Waduh! Ada tabrak lari terjadi di
di mana RQ kali bakal coba untuk melakukan inisiasi pergerakan ke depan. Mangsanya adalah salah satu orang terjatuh. Kapten kita Jamshot Bapak, Jamshot tumbang dan sesama lainnya pun rata begitu aja. Cepat banget dari over RQ Hide. Yes, tapi kali ini Aba yang menyelamatkan satu rekannya harus terkena-knockdown juga. Ada tembakan dari tim EVOS di rupanya kali ini 4 tim tersisa. Meskipun sudah sangat sulit untuk tim RRQ Hide karena resource mereka berkurang cukup banyak. Tapi masih ada kesempatan dengan main power yang masih mereka miliki berempat. Ada vehicle juga Granat! kali ini harus tumbangkan di posisi yang keempat. Granat dari Bion sangat mematikan. 12 kill diamankan, tapi kali ini kita melihat ada kekuatan dari RRQ Hide kali ini untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dari arah atas. Bion masih coba nge-carry granat dari arah lawannya. Dua lawan empat yang bakal terjadi kali ini akankah menjadi asa untuk RRQ Hide menutup malam ini dengan sangat manis, tapi resource dari RRQ Hide kali ini sangat minim. Karena tembakan ke arah seorang Bion kali ini tentunya dari seorang Du bakal terus di-spray ke arah bawah sana. Tapi kita melihat sudah ada suara terkena dari seorang Abai. Dunya coba dilemparkan granat, tumbang juga Du, tapi dan akhirnya Buya pada akhirnya RRQ Hide